Shalom semuanya. Sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak kita semuanya untuk saat teduh sejenak. Kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang selalu memberkati kami, sehingga kami masih dalam keadaan yang sehat di rumah kami masing-masing. Bapa, pada hari ini kami akan beribadah bersama-sama kembali. Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga ke akhir, agar dapat berjalan dengan baik. Dan kami serahkan setiap anggota keluarga kami yang juga ikut dalam ibadah ini. Walaupun mereka di rumah, ataupun mereka di luar kota, ataupun di luar negeri, kami yakin Engkau selalu memberkati mereka ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Engkau saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semuanya untuk mengangkat sebuah lagu dengan judul Penyelamatku.
rasakan tenang. Yes Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita katakan, ku rasakan damai-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Juru Selamat kami, ya Yesus. Bapa, kami ingin selalu memuji-Mu, kami ingin selalu menyembah-Mu, dan kami selalu bersyukur karena kami telah mengenal Engkau sejak kami dini. Mungkin sejak kami muda ataupun sudah beranjak dewasa, tapi kami bersyukur kami dapat mengenal-Mu dalam kehidupan ini, ya Tuhan. Bapa, kami ingin mempunyai hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah-Mu. Kami ingin menyanyikan sebuah lagu untuk Engkau, The Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and firm, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, you search much deeper within, through the way things appear. You're
lagu ini. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus.使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚手生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Salam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, puji Tuhan. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus. Mulia-mulia namamu ya Bapa. Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini, maupun saudara-saudari yang Kau kasihi, agar kami boleh semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang tema kehidupan yang lebih baik. Sebelum kita memasuki tentang kehidupan yang lebih baik, mari kita melihat apa sih arti yang sebenarnya dari istilah kehidupan yang lebih baik. Dari KBBI saya mendapati bahwa istilah lebih baik mengkonotasikan perbandingan antara satu objek daripada objek yang lain, antara satu situasi daripada situasi yang lain. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang lebih baik adalah bisa diartikan sebagai kehidupan yang sekarang lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya, atau kehidupan yang masa yang akan datang lebih baik daripada kehidupan sekarang, ataupun juga kehidupan A lebih baik daripada kehidupan B. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui, begitu banyak pandangan tentang kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Misalnya, ada yang berpendapat kehidupan yang lebih baik adalah dahulu aku miskin, sekarang aku kaya. Dahulu aku pegawai, sekarang aku menjadi bos. Dahulu aku single, sekarang aku double.
Maksudnya menikah ya. Dahulu aku sakit-sakitan, sekarang aku sehat. Dan begitu banyak yang lainnya. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara dihadapkan satu pertanyaan, apakah saudara menghendaki kehidupan yang lebih baik? Lantas, kehidupan yang lebih baik yang bagaimana yang saudara-saudari inginkan? Mari saya ajak saudara-saudari untuk merenungkan makna kehidupan yang lebih baik menurut kekristenan dari firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat ke-9. Sebelum kita memasuki, izinkan saya membaca firman Tuhan ini. Kita sama-sama memperhatikan. Beginilah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu sekalian harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksudnya semua ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Sekalipun kamu tidak melihatnya, namun kamu percaya kepadanya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Pada waktu itu, yaitu zaman pemerintahan Roma, yang kita sebut juga sebagai zaman para rasul, masa-masa setelah kenaikan Yesus, masa-masa gereja mula-mula. Banyak sekali orang Kristen pada saat itu mengalami penganiayaan yang sangat-sangat dahsyat dari berbagai pihak. Baik dari pihak Roma maupun dari orang Yahudi, termasuk juga dari keluarga mereka. Rasul Rasul Petrus dalam hal ini sebagai Rasul Kristus yang memiliki otoritas untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga merupakan saksi hidup akan kematian dan kebangkitan Kristus, mengambil satu langkah untuk menulis surat kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai wilayah di Asia Kecil, yang disebut di sini Pontus, Galatia, dan sebagainya, yang juga mengalami penganiayaan yang sama. Tujuan Petrus memberikan surat ini adalah untuk menyemangati mereka, mendorong mereka agar tetap teguh di dalam iman mereka kepada
Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada masa sekarang ini tidak jarang kita menemukan peristiwa yang serupa. Beberapa kesaksian yang pernah saya dengar, misalnya kasus diskriminasi dalam pekerjaan tidak pernah dipromosikan. Dalam bisnis ditolak untuk menjadi partner bisnis. Kasus penganiayaan seperti yang kita ketahui, ada yang dihina, ada yang diusir, ada yang mengalami kekerasan fisik, bahkan sampai dibunuh. Saya sendiri, ketika saya memutuskan mengikuti Kristus, saya juga mengalami semua sebagian daripada penganiayaan itu. Saya diusir, dihina, diolok-olok, bahkan dikucilkan. Bahkan sampai sekarang, saya masih mengalami bentuk penganiayaan. Saya yakin sebagian dari saudara-saudari juga mengalami peristiwa yang serupa. Lantas, sebagai orang Kristen yang mengalami berbagai bentuk penganiayaan tersebut, apa kaitannya dengan kehidupan yang lebih baik? Petrus dalam hal ini, setelah dia mengetahui keadaan seperti itu, di dalam suratnya, Petrus melakukan langkah pertama, yaitu dengan cara meluruskan konsep kehidupan yang lebih baik kepada mereka yang berada di berbagai area Asia Kecil. Ya, mereka orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Apa yang Petrus coba luruskan? Bahwa mengikuti Kristus yang dipercayai memiliki kehidupan yang lebih baik bukan berarti terlepas dari segala bentuk permasalahan dunia dan pencobaan. Seperti yang mereka alami, mengalami penganiayaan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang lebih baik di dalam kekristenan tidak diukur dari segi materi. Tidak diukur juga dari segi pencapaian. Tidak juga diukur dari segi pendidikan kita. Tidak juga diukur dari segi bahwa hidup kita pasti selamanya terlepas dari permasalahan. Terlepas dari bencana-bencana yang terjadi di dunia ini. Seperti yang kita alami sekarang ini, pandemi corona. Oleh sebab itu, Petrus memberi dorongan, menyemangati mereka agar tetap teguh di dalam iman di dalam Kristus. Sebab kehidupan yang lebih baik yang dimasukkan Petrus adalah sukacita di dalam iman kepada Kristus. Seorang teolog yang cukup terkenal yang bernama William Buckley mengatakan, kegembiraan hidup tidak ada hubungannya dengan hal-hal materi dan dengan keadaan lahiriah seseorang. Seseorang yang tinggal dalam kemewahan mungkin bisa merasa miskin. Sementara seseorang yang ada dalam kemiskinan bisa merasa penuh dengan sukacita. Bukan tanpa alasan Petrus mengatakan sukacita di dalam iman kepada Kristus. Alasan pertama adalah bahwa mereka yang percaya di dalam Kristus, mereka yang disebut sebagai orang Kristen, mereka adalah pewaris warisan ilahi. Dan
dalam hal ini itu adalah hal yang sangat-sangat istimewa. Mengapa? Karena untuk menjadi pewaris warisan ilahi itu adalah anugerah Allah semata. Dari ayat 2, melalui kata dipilih dalam bentuk pasif menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Kristen, bahwa mereka yang berada di Asia itu dipilih oleh Allah sendiri. Allah lah yang memulai semua perencanaan ini agar orang Kristen dapat lahir kembali, menerima semua anugerah ini, yaitu menjadi pewaris warisan ilahi yang melibatkan 3 oknum Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa yang merencanakan semua itu, di mana Allah Anak Yesus Kristus yang menyelesaikan penebusan melalui percikan darahnya, sedangkan Allah Roh Kudus yang menguduskan orang percaya dan memampukan orang percaya untuk dapat percaya kepada Yesus Kristus. Bukan saja sampai di situ saja, tetapi mereka juga adalah umat pilihan Allah. Dan ini menggambarkan bahwa mereka dipilih secara khusus, secara istimewa oleh Allah sendiri. Dan juga ini mengingatkan mereka, mengingatkan orang Kristen bahwa tugas dan tanggung jawab mereka di dalam panggilan mereka masing-masing untuk memberitakan Injil. Namun dalam konteks ini Petrus mengatakan konsekuensinya adalah bahwa mereka adalah orang-orang pendatang di dunia ini. Mereka yang disebut orang Kristen adalah orang asing di dunia ini. Sebab kewarganegaraan mereka bukanlah berasal dari dunia, melainkan berasal dari surga. Mereka semua tersebar, yang tersebar di Asia kecil. Mereka bukan beberapa, tetapi mereka adalah satu di dalam tubuh Kristus. Sebab kewarganegaraan mereka adalah kewarganegaraan surgawi, kewarganegaraan yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, terdapat satu kisah di mana ada seorang hamba yang bernama Lukas yang bekerja kepada tuannya. Lukas ini berhutang sangat banyak sekali kepada tuannya. Saking banyaknya hutangnya, sekalipun si Lukas bekerja sampai akhir hayatnya, tidak mungkin bagi si Lukas untuk melunasi hutangnya. Seolah-olah bagi Lukas tidak ada harapan untuk semua itu. Pada suatu hari di pagi yang cerah, tuannya ini memanggil Lukas. Kemudian Lukas pun menghadap kepada tuannya. Tuannya mengatakan kepadanya, "Wahai Lukas, mulai hari ini, mulai saat ini juga, semua hutangmu aku anggap lunas." Lukas yang begitu lugu, Lukas yang begitu tercengang, terkejut akan keadaan seperti itu. Langsung Lukas bersujud di hadapan tuannya sambil mencucurkan air mata, menunjukkan rasa haru dan bersyukurnya sambil mengatakan, "Terima kasih Tuanku." Lanjut tuannya, "Lukas, maukah engkau menjadi anak angkatku dan menjadi bagian dari pewaris
kekayaanku. Lukas sontak terdiam tanpa kata-kata, namun air mata terus mengalir. Karena di dalam hatinya dia menganggap, siapakah aku? Siapakah aku yang layak untuk menerima semua kebaikan dan kemurahan Tuanku? Tuannya kemudian melanjutkan, namun jika engkau menerima undanganku ini, Lukas, engkau harus tinggal di rumahku dan mentaati semua peraturan di dalam keluargaku, layaknya seorang anak. Maukah engkau? Lukas dengan lekas dia menjawab dengan terbata-bata, mau, sangat mau Tuanku. Terima kasih Tuanku. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya adalah, bukankah Tuhan ini memiliki begitu banyak hamba yang juga berhutang banyak kepadanya? Mengapa harus Lukas? Mengapa harus dia? Tahukah engkau, saudara-saudariku yang terkasih, Andalah orang yang sangat beruntung itu. Di dalam Galatia 4 ayat 7 mengatakan kepada kita, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu ini anak, maka kamu ini juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seseorang telah memilih merendahkan dirinya. Seseorang telah dengan ikhlas menerima semua ganjaran kepahitan dosa Anda. Seseorang telah memberikan nyawanya di atas salib terkutuk demi Anda. Sebelum Anda ada, Dia telah memilih Anda dan memampukan Anda hari ini untuk percaya bahwa Dialah juru selamat Anda. Dialah Yesus yang melayakkan Anda menjadi ahli waris, warisan ilahi. Bersyukurlah, bersukacitalah, sekalipun dunia membenci Anda, teguhkanlah imanmu selalu di dalam Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, alasan kedua Petrus mengatakan kepada mereka, mengapa mereka tetap harus bersukacita di dalam iman mereka kepada Kristus, adalah pengharapan mereka tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kenapa? Mungkin kita pernah bertanya, ya aku sudah tahu semua itu. Pertanyaannya, kenapa Petrus menekankan alasan kedua ini? Sebab mereka memiliki dasar untuk berharap. Di dalam harapan mereka, yaitu warisan ilahi itu, yaitu keselamatan, hidup yang kekal itu, mereka mempunyai dasar untuk tetap berharap. Alasannya adalah Yesus telah bangkit di antara orang mati. Jikalau Yesus tidak hidup, maka sebenarnya mereka tidak ada alasan untuk berharap. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jikalau Yesus tidak bangkit di antara orang mati, maka sia-sialah imanmu.
Maka saudara-saudaraku yang terkasih, Petrus mengatakan, jikalau Yesus hidup, maka harapan mereka, harapan Anda adalah harapan yang hidup. Tidak sampai di situ. Petrus melanjutkan bahwa warisan itu, keselamatan itu, hidup yang kekal itu dijamin langsung oleh Allah Sang Pencipta kita. Maka dikatakan di situ bahwa warisan ini tidak akan pernah layu, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah tercemar. Yang tersimpan di sorga, yang dipelihara oleh Allah sendiri. Dan Allah lah yang akan memastikan bahwa mereka, bahwa saudara-saudari tetap akan menerima warisan ini di saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, maka oleh sebab itu Petrus memberi mereka semangat. Sekalipun mereka mengalami berbagai pencobaan pada waktu itu, sekalipun Anda mengalami pencobaan apapun hari ini, ingatlah, pencobaan itu adalah untuk menguji iman mereka, menguji iman Anda, untuk memurnikan iman mereka, bagaikan memurnikan bongkahan emas yang dilelehkan untuk mendapatkan emas yang murni, iman yang murni, yang mampu memantulkan kemuliaan Tuhan Yesus. Petrus terus menyemangati mereka, yaitu dengan cara memiliki iman, yaitu mengharapkan apapun, segala sesuatu yang belum pernah dilihat. Dengan iman dan kasih mereka kepada Kristus, maka pengharapan mereka, keselamatan itu, warisan itu, pasti akan mereka terima pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang terkasih, saya terinspirasi pada satu kisah nyata. Kisah seorang pelopor dari suatu perusahaan raksasa yang mendunia yang disebut Alibaba. Saya yakin sebagian daripada saudara-saudari mengerti maksud saya dan tahu siapa orang yang saya maksud. Ialah Jack Ma. Orang terkaya kedua di daratan Tiongkok. Jack Ma lahir dari keluarga musisi, keluarga pencerita, keluarga yang tidak berada. Di dalam masa-masa hidupnya, Jack Ma harus mengalami kepahitan hidup yang tidak mudah. Penderitaan hidup, kesusahan, dan berbagai bentuk kegagalan. Dari kegagalan menjadi seorang pegawai KFC, menjadi polisi, gagal masuk ke dalam universitas, sampai ditertawain ketika dia mencoba untuk menawarkan Alibaba. Dari kisah Jack Ma, saya menarik satu kesimpulan bahwa Jack Ma dapat berhasil, dapat menikmati pengharapannya di dalam perusahaannya Alibaba. Itu dikarenakan Jack Ma tetap bersabar di dalam penderitaan dan kepahitan hidupnya. Dan di dalam segala pencobaan hidupnya, Jack Ma tetap fokus, dia tetap berpegang pada pengharapan itu, dan dia tetap bekerja keras. Sampai akhirnya dia berhasil. Seorang ex-presiden Amerika yang bernama Martin Luther King Jr. mengatakan, kalau Anda kehilangan harapan,
Anda akan kehabisan bahan bakar hidupmu. Jagalah selalu harapan Anda. Di dalam Roma 14 ayat ke-17 mengatakan kepada kita bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah. Jikalau kita mengetahui kebenaran daripada kerajaan Allah, disitulah letak kita dapat bersukacita, kita dapat damai oleh karya Roh Kudus sebagai orang-orang percaya yang menjalani hidup di dunia ini. Saudara-saudariku yang tercinta, yang dikasihi oleh Tuhan. Sekaligus seseorang memiliki kelimpahan berkat-berkat duniawi, baik itu materi, baik itu status, baik itu jabatan, apapun itu, sukacita mereka tidak akan pernah bertahan. Sebab semua itu hanya bersifat sementara dan pasti akan ditinggalkan. Namun Anda yang percaya di dalam Kristus, Anda memiliki sukacita di dalam Kristus yang akan bertahan sampai kepada kekekalan. Itulah kehidupan Anda yang lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang teolog yang sangat terkenal yang bernama C.S. Lewis, dia mengungkapkan, jika Anda ingin merasa hangat, Anda harus berdiri dekat api. Jika Anda ingin menjadi basah, Anda harus masuk ke dalam air. Jika Anda menginginkan damai, sukacita, hidup kekal, dan kuasa, Anda harus dekat kepada, atau bahkan Anda harus masuk ke dalam sesuatu yang memilikinya. Bagi saudara-saudariku yang belum percaya, Tuhan sedang memanggil Anda. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mau menganugerahkan kehidupan yang lebih baik ini kepada Anda. Tuhan sedang menunggu Anda. Sekaranglah saatnya. Percayalah, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Bagi saudara-saudariku yang di dalam Tuhan, ingatlah bahwa Anda adalah pewaris warisan ilahi, dan pengharapan Anda tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bersukacitalah, teguhkanlah imanmu di dalam Kristus, sebab itulah kehidupan Anda yang lebih baik. Muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Menyertamu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu